Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dalam izin Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan mengkaji juga peristiwa-peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran, kita bisa mendapatkan hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyusun satu buah buku berjudul Total Ramadan. Sebelum Ramadan tak menjumpai kita lagi. Di salah satu pembahasan saya mencantumkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi dapat dibayangkan ada peperangan-peperangan besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Ramadan. Ada peperangan-peperangan besar yang dilakukan oleh kaum muslimin sepanjang sejarah dan kemudian dapat memenangkan peperangan melawan musuh-musuh Allah di bulan Ramadan. Jadi kita mengetahui bahwa bulan Ramadan bukan alasan untuk kemudian kita bisa bermalas-malasan, untuk kita bisa bersantai-santai. Bahkan justru Ramadan bisa meningkatkan semangat kita untuk memaksimalkan kinerja ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan dalam sejarah peradaban Islam yang bisa kita ambil pelajaran dari semua peristiwa tersebut. Di antaranya adalah Rasulullah SAW, beliau diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi Muhammad, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di bulan Ramadan di usia beliau yang ke-40. Sebagaimana kita tahu, beliau selalu bertahanus di Gua Hira karena beliau tidak ingin mengikuti cara-cara peribadatan yang dilakukan oleh kaumnya, kaum jahiliyah di sekitar Ka'bah dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kita mengetahui terjadi perang Badar, perang pertama dalam Islam. Rasulullah dan para sahabat melawan musuh-musuhnya dari kalangan kaum kafir musyrik Quraisy. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Selain itu juga Rasulullah SAW bersama para sahabat keluar bersama pasukan sekitar 10.000 orang dari kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum-kaum yang lain yang sudah memeluk Islam. Mereka menuju ke Makkah, lalu kemudian menaklukkan Makkah dan membebaskannya dari kesyirikan. Itu adalah peristiwa Fathu Makkah yang terkenal dalam sejarah. Hal lain terjadi di bulan Ramadan adalah pada bulan ini Sultan Murad II dari kekhilafahan Turki Utsmaniyah mengadakan pengepungan kota Konstantinia atau Konstantinopel dalam rangka menaklukkan dan memasukkannya ke dalam naungan Islam. Sehingga saat ini Turki adalah satu negara yang mayoritas memeluk agama Islam. Peristiwa lain yang terjadi di bulan Ramadan adalah atas perintah Khalifah Fatimiyah, Panglima Jauhar As-Sikili, meletakkan pondasi pertama pendirian Masjid Jami Al-Azhar yang kemudian pada tahun 378 Hijriah fungsi masjid tersebut ditambah menjadi sebuah universitas. Jadi universitas pertama dan juga tertua di dunia saat ini adalah Universitas Al-Azhar. Peristiwa besar lainnya yang terjadi di bulan Ramadan adalah tentu saja turunnya Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Ramadan tahun 361 Hijriah, Jamiah Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar selesai dibangun untuk kemudian bisa mengajarkan ilmu-ilmu Arab dan ilmu-ilmu syara yang sampai kemudian menjadi rujukan para thalib, para pelajar untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Al-Azhar. Kemudian pada Ramadan tahun 584 Hijriah, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan kaum Salib dan membebaskan sebagian besar negeri yang pernah dikuasai oleh pihak kaum Salib. Kita tahu sejarah panjang Perang Salib atau Perang Sabil 200 tahun lamanya, lebih kurang. Itu kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah panglima besar yang luar biasa Salahuddin Al-Ayyubi.
Lalu kemudian pada tahun 658 Hijriah, kerajaan Mamalik mengalahkan dan membendung serbuan tentara Tartar di Ain Jalut. Kita tahu tentara Tartar, tentara Mongol amat kuat, amat besar, hampir menguasai sebagian besar dunia, termasuk dunia Islam pada saat itu hampir dibuat tidak berdaya menghadapi gempuran tentara Mongol. Tapi ada satu momen di mana kerajaan Mamalik, kerajaan ini mengalahkan serbuan tentara Tartar. Dan yang terakhir, pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, yang menjadi titik balik perjuangan bangsa Indonesia yang digerakkan oleh para ulama, para kiai untuk mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan. Inilah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dan hikmah bahwa satu di antaranya, Ramadan adalah bulan perjuangan, syahrul jihad, berjuang dalam seluruh aspek kehidupan untuk memenangkan iman dan Islam dari kekufuran, kefasikan, dan kemunafikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.